Di dalam Islam, terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi ketika kita melakukan perdagangan. Di antaranya, adanya sikap jujur di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika ada kecurangan, maka telah terjadi tindakan dolim. Salah satu bentuk muamalat yang mendolimi orang adalah ghishi. Menurut Abdul As-Sulaimi, ghishi adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang. Jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Ghishi bisa terjadi karena penjual yang menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga barang bagus. Ghishi ini disebut dengan kitmual aib, atau dengan cara memelas merekayasa barang sehingga terjual dengan harga di atas semestinya. Bentuk lain dari ghishi adalah mengurangi timbangan dan takaran yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih barang yang ditambahkan dengan benar. Jadi, tadris merupakan bagian dari ghishi yang dapat menimbulkan distorsi pasar. Yang kedua, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak atau sama-sama ridho. Karena itu, pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu yang know the one party, atau keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Hal yang dilarang dalam perdagangan meliputi menjual sesuatu yang haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi, dan patung. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, secara hukumnya haram untuk dilakukan. Kemudian ada menjual barang yang masih samar. Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan. Apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli, atau karena salah satu ada yang menipu, jadi untuk itu dilarang untuk melakukan perdagangan seperti ini. Kalau kesamaran itu tidak seberapa dan dasarnya ialah urfiah, maka tidaklah haram. Misalnya, menjual barang-barang yang berada di dalam tanah seperti wortel, lobak, brambang, dan sebagainya. Dan seperti menjual buah-buahan seperti mentimun dan sebagainya. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu 1. Kuantitas. Tadlis dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. 2. Kualitas. Tadlis dalam kualitas yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. 3. Harga. Tadlis dalam kasus ayam gelonggong termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal karena ketidaktahuan pembeli. Dan yang keempat yaitu waktu penyerahan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli. Siapa yang menipu? Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Hal ini sangat dilarang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda, 2 orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah. Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barokah dagangannya itu akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah penyebab ayam gelonggong. Yang pertama, praktik gelonggongan. Praktik gelonggongan dilakukan dengan cara memasukkan air dengan arus yang cukup tinggi melalui mulut ayam secara paksa dengan menggunakan selang. Hal ini bertujuan agar ayam terlihat lebih berisi, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 2. Pembiakan ayam yang tidak sehat.
Membiarkan ayam yang tidak sehat dapat menyebabkan ayam gelonggong pada keturunan ayam. 3. Pemberian pakan yang tidak seimbang. Pemberian pakan yang tidak seimbang dapat menyebabkan ayam mengalami kekurangan nutrisi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ayam. Pada saat ayam dibersihkan bulu-bulunya secara manual, berikutnya ayam dibasuh dengan air agar terlihat bersih. Terdapat kecurangan pada tahapan ini, yakni ayam yang telah dibilas dengan bersih kemudian akan ditiup atau disuntikkan air ke dalam tubuh ayam yang mengakibatkan ayam tampak menggembung dan besar. Apabila ayam disuntik cairan berupa air dan kemudian ayam dijual dengan harga yang tinggi, dikhawatirkan bila terjual dalam jangka waktu yang agak lama, air yang tersimpan di dalam perut akan merusak kualitas daging dan biasanya air yang disuntik pun bukan air bersih yang mengakibatkan ayam terkontaminasi banyak bakteri yang menyebabkan rusaknya kandungan nutrisi dari ayam tersebut. Juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit jika dikonsumsi. Dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Kesehatan bekerja sama dengan unit pengolah pasar melakukan sosialisasi edukasi secara intensif, rutin dan berkala pada pengunjung pasar, memberitahukan tentang ciri-ciri daging ayam yang layak dikonsumsi, pentingnya mengonsumsi daging ayam sehat, halal, dan kenali ciri-ciri daging ayam suntik. Bukan hanya terlihat dari daging ayam yang tidak basah, tetapi cek juga ada bekas suntik dan lebam pada tubuh ayam. Dari penjualan ayam gelonggong, terdapat beberapa hikmah yang bisa didapat, antara lain bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli. Dalam jual beli ayam gelonggong, penjual harus menjaga agar tidak melakukan penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. 2. Menghindari makanan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Islam, termasuk daging babi dan bangkai hewan. Dalam penjualan ayam gelonggong, penjual harus memastikan bahwa ayam yang dijual halal dan bersih dari unsur-unsur yang diharamkan. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam menghindari makanan yang diharamkan dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi halal, seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.